seseorang itu sangat tergantung dengan siapa dia bersahabat. Dengan siapa dia bersahabat. Maka kata Nabi berikutnya, falyandur, maka hendaklah memperhatikan ahadukum, seseorang di antara kalian, man yukhalil, siapakah yang menjadi teman dekatnya. Itu Nabi mengingatkan, ya, agama seseorang tergantung sesuai dengan teman karibnya, dengan siapa dia bersahabat. Maka hendaklah seseorang memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya bersahabat itu harus milih. Nah, ini kok tadi masalah ini. Bersahabat itu harus milih. Milih yang bagaimana? Milih yang baik. Milih yang baik. Ustaz, timbul persoalan, Pak. Timbul persoalan. Persoalan muncul, loh, kalau kita bersahabat dengan orang yang baik saja, terus bagaimana orang-orang yang memperbaiki orang-orang yang tidak baik itu? Ini muncul pertanyaan ini. Nah, kalau yang dikumpuli orang-orang baik saja, orang-orang soleh saja, nah terus yang merubah orang-orang yang tidak baik-baik ini sopo? Satu. Yang kedua, apa ini tidak bentuk dari kesombongan? Ya, ini muncul nanti tadi pertanyaan, apa ini bukan bentuk dari suatu kesombongan? Dan kita itu nggak boleh sok suci. Jadi nek milih kanca sing api itu kesane apa? Kesane apa? Sok suci. Kita jawab, nggak usah pakai dalil, eman dalile. Sampeyan tuku pencet iku milih ora? Kenapa milih wong padha pencite? Sok suci sampeyan iki. Sampeyan milih makanan, milih apa enggak? Sombong amat. Kenapa Anda milih? Kan kalau buah bosok paling-paling kalau dimakan mencret itu tuh aja. Dampaknya, kenapa Anda harus milih? Sok suci, sombong Anda ini. Dadi wong sing ngelekan kok. Sepakat? Nggak jadi. Dan pertanyaan-pertanyaan itu wajar. Pertanyaan itu tidak salah secara mutlak. Namun kalau kemudian dijadikan barang bulian, maka kita jawab. Gitu Bang. Kita jawab. Nah, termasuk Anda milih jodoh itu, ngambil jodoh itu, milih apa enggak? Kesombongan sama, kok terganteng menai. Sok banget sampai ini. Wedok podo ae, Mas. Sombong banget sampai ini. Milih-milih koyo kapi kenai. Anda kan gak sepakat toh dengan kata-kata saya. Nah, maka bersahabat dengan orang-orang yang tidak baik itu boleh, sangat boleh, dengan catatan
Satu, iman kita itu kuat. Jelas ini? Kita boleh bersahabat dengan elek-elek wong mas, boleh. Bajingan, buandit, tengi, buandit, tengi juga. Kita bersahabat dengan mereka boleh, dengan catatan iman kita kuat. Nah ini, loh kenapa kok harus pakai persyaratan iman yang kuat? Sahabat itu saling mempengaruhi. Sahabat itu saling mempengaruhi. Itu sehingga kalau tidak dia yang terpengaruh, berarti kita yang terpengaruh. Kalimat seperti ini sudah banyak memakan korban. Gak cukup dengan keberanian, saya berani, saya akan dakwai, saya akan ajak. Bukan cuma motif, bukan cuma semangat yang dibutuhkan. Kita ukur, kita tuh punya kemampuan iman kayak apa gitu loh. Kenapa saya ngomong begini? Yang jadi korban biasa sakit. Kalau jenengan ingin menambah jumlah korban silakan. Gak usah basa-basi Pak Saudara, gak usah basa-basi. Kita bisa nggak mewarnai atau kita yang akan terwarnai. Lalu mewarnai istri aja ngiler-ngiler menurut sampean. Senggrang senggatuk bermusim reteli. Nek senangnya kowe gambar-gambar ngobrol-ngobrol, peliwik senggatuk bermusim ngukruk. Ini katanya mewarnai orang, mewarnai istri aja nggak becus kita. Ayo jujur. Mau merubah orang, lu bagus luar biasa. Kalau memang makanya kan diukur iman bagi sandi. Karena persahabatan itu saling mempengaruhi. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu kita harus dalam. Karena persahabatan itu pasti ada dialog, pasti ada tukar pikiran, pasti terjadi sharing. Itu pasti. Nah kalau ilmu kita gak mumpuni sementara teman kita itu logikanya main, ayo momot sampean. Ya, bukan mewarnai orang, tapi justru kita terwarnai. Ibarat sampean itu masuk ke dalam pabrik batik, mestinya harus menghasilkan batik, sampean keluar malah jadi batik. Saged dipun paham ini. Nah ini pentingnya nilai sahabat. Jadi boleh Pak kita mendakwai orang-orang, tapi bukan main, pengaruhnya itu sungguh luar biasa. Ya. Jadi bersahabat dengan orang-orang yang liar. Saya orang jalanan saya ini. Kalau di pengajian malam itu kadang-kadang saya keliling. Ya, kumpul tukang-tukang parkir, anak minum, itu coba kita dekati. Betul langsung disuruh berhenti minumnya. Sampai kapan deh? Gak kepingin. Ya kepingin Pak, masa Pak urip ini terus. Loh, ngomong ucapan ini. Intinya di sana. Jangan sembarangan milih teman. Jangan sembarangan milih teman. Gitu. Juga main-main. Kalau memang di situ itu, ya contoh aja. Banyak orang-orang saya ingin mendakwai orang-orang yang di parlemen, masuk akhirnya jadi permen. Gitu. Loh, orang didakwai kita yang di. Bagaimana kalau kita nggak di parlemen mendakwai orang parlemen? Logika sehatnya nggak begitu. Dakwah itu tidak mengenal batas. Kalau bahasa jenengan pakai, bagaimana kita mendakwai orang parlemen kalau kita nggak jadi parlemen? Kita itu bisa dakwah di penjara walaupun nggak jadi maling, Pak.
berpenjara aja harus jadi maling dulu. Kalau kita mendai wanita nakal harus zina dulu. Sakit dipahami. Kita dakwah itu tidak mengenal batas. Lihat dakwahnya Nabi SAW. Siapa yang tak tersentuh dengan dakwah itu? Ya, yang penting jangan dipahami kalau ngaji harus di masjid, ngayal itu yang nggak benar. Dakwah itu ada di mana? Di pertokoan, di perusahaan, ya, di jalan, di warung, itu bisa dilakukan dakwah. Ya, jadi jangan, makanya diukur kemampuan, mampu enggak? Kumpul kayak begini mau berubah atau kita yang akan berubah? Nah, itu. Nah, sekarang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka Syekh Abdul Razak mengingatkan kita tentang memperhatikan teman, dan obat dari kelalaian itu adalah jalisus sholihin, bermajelis dengan orang-orang yang soleh. Kenapa demikian? Teman yang tidak baik, teman yang jauh dari ilmu, teman yang jauh dari ketaatan, teman yang dekat dengan hawa nafsu, itu akan menyeret orang-orang di sampingnya untuk menjadi orang-orang terburuk di hadapan Allah Ta'ala. Ya, orang-orang yang lebih mengikuti akalnya itu akan menyeret orang-orang dari kebenaran. Logikanya yang didahulukan, akalnya yang dijadikan standar kebenaran. Maka orang seperti ini kalau kita jadikan teman, tidak akan lama kita akan berubah cara berpikir kita ini. Ya, akan berubah, dan itu yang menjadikan sebab kelalaian. Ada beberapa santri yang sudah masya Allah itu tekun kajian, sekarang selalu goib, nggak pernah hadir. Akhirnya kita tanya, kemana si fulan? Ustaz sekarang ikut punya komunitas, macam-macam gitu ya. Nah, itu masalah. Kenapa? Ketika dia akan mencoba mewarnai seorang diri, semua temannya itu banyak. Contoh aja, ayo kita mampir sholat dulu. Kata temannya, dohor itu waktu bisa suwe. Wis engko ae iki sing jam piro? Sajangkas. Wong Gusti Allah gak gopoh kok kuwi gopoh. Gusti Allah itu enggak gopoh, kowe iki gopoh. Sholat kita itu muslim, kena bahasa apa piye? Yang biasanya beliau itu tekun tepat waktu, yang biasanya beliau itu tekun sholat jamaah, yang biasa tekun beliau itu hadir di masjid, gara-gara teman yang tidak baik itu hari pertama dia meninggalkan jamaah. Kata budal diri nang masjid kalah dengan al-sultan. Nah, enak mosok wong 20 aku dhewe mencar. Iku mang kena sok suci, wedi dikatakan sok ini. Itu gara-gara satu catatan penting. Jangan sungkan-sungkan untuk mengatakan tidak dengan yang tidak baik. Jelas? Gak usah sungkan untuk mengatakan tidak untuk sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Orang nolak diajak benar, gak pernah sungkan nolak untuk jadi benar. Mas kapan-kapan melok maju, apunten, gak sungkan. Diajak belajar, diajak ngaji, diajak jamaah itu berkali-kali gak sungkan, nolak itu gak sungkan. Lu sampai nolak sih elek kok. Wong nolak bener itu gak sungkan. Sangat jelas nih. Berapa kali kita mengalah
berapa kali kita gak berani nolak, berapa kali kita mengikuti gara-gara gak berani mengatakan kata tidak. Tapi berapa puluh kali mereka menolak kebaikan-kebaikan dengan tidak ada perasaan sungkan. Kenapa? Ini prinsip hidup. Ini prinsip hidup soalnya. Kalau sekali kita tolak, ngapunten, saya nggak biasa begini, saya biasa sholat jamaah. Nek sampai terus olahraga barangkali olahraga silakan, engkau tak tutupi. Nek tak tutupi, ya gimana boleh jalan-jalan? Ya mulai panggil teman. Oh gitu aja kok, oh mulai kok repot. Kenapa kita selalu sungkan untuk menolak yang tidak benar? Sementara orang untuk menolak benar berpuluh-puluh kali beralasan ini dan itu untuk menghindar mengikuti yang baik dan benar. Tidak pernah sungkan. Jelas nih? Nah, adapun kelanjutannya tergantung komunikasi. Ini komunikasi jalan, persahabatan tetap jalan. Nah, ini kena podo kencengnya ngono piye? Ya lakum dinukum. Lakum dinukum. Walana akmaluna walakum amalku, bagiku amalanku, bagimu amalmu. Nah, kalau kamu yakin silakan monggo, tapi saya minta maaf, saya nggak bisa gabung dengan acara tersebut. Tegas, urusan agama sing tegas. Pun jelas nggih? Nah, sekarang apa faedahnya kalau kita bersahabat dengan orang yang baik, kalau kita bermajelis dengan orang-orang yang soleh, ya. Dan apa dampak buruknya kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang tak soleh? Apa efeknya apa? Ya, efeknya apa? Dampaknya apa? Secara global ada dua perkara, ya. Ketika bermajelis dengan orang-orang soleh itu bersahabat, berkomunitas dengan orang-orang yang soleh, ada dua perkara besar yang kita dapatkan. Yang pertama adalah masolihud dunya. Yang pertama, kemaslahatan dunia. Itu kita dapat. Yang kedua adalah masalihul akhirah. Kemaslahatan akhirat. Dunia kita dapatkan, di akhirat pun kita dapatkan. Termasuk di dalam persahabatan yang tidak baik, kita akan mendapatkan mafsadatul dunia, kerusakan dunia, dan yang kedua kita akan mengalami kehancuran di akhirat ketika kita bersahabat dengan orang-orang yang tidak baik. Sekarang kita akan pelajari manfaidah. Apa manfaatnya, apa faidahnya, apa keutamaannya kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Pertama, kita bicarakan dulu tentang masolihud dunya. Apa kemaslahatan di dunia? Yang pertama adalah taksibul mahabbatullah, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan keutamaan. Merupakan sebuah kehormatan. Imam Ibnu Qayyim mengatakan manusia mencintai Allah itu wajib. Ya, manusia mencintai Allah itu wajib. Allah mencintai manusia itu
anugerah yang sangat agung. Jelas nih ya? Nah, ada pun salah satu sebab agar kita mendapat cinta dari Allah adalah hendaklah kita bersahabat dengan orang-orang yang baik. Di dalam kitab Ahbabullah disebutkan ada 40 karakter. Kalau kita memiliki, kita akan menjadi kekasih Allah Ta'ala. Kita akan dicintai Allah apabila kita memiliki 40 karakter ini. Insya Allah 40 karakter gak main-main. Nah ini ya. Jadi yang pertama, dengan adanya kita bermajelis dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang jujur, maka kejujuran itu akan menjadi watak kita. Mas perhatikannya, gak main-main. Orang kerja jujur izin sak kantor tukang bejuk kabeh. Gal titik, akhirnya kejujuran kita hilang. Kalau nggak tegas, hilang sudah. Walaupun kita ahli sholat, walaupun kita tekun sholat jamaah di masjid, istiqomah, tapi bejok yang istiqomah. Kenapa? Karena itu sudah menjadi wataknya. Mari kita lihat poin pertama ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qad haqqat mahabbati lilladina yatahabuna min ajli. Masyaallah. Ini berhak mendapatkan cintaku, ya, lilladina yatahabbuna min ajli, orang-orang yang saling mencintai karenaku. Orang-orang yang saling mencintai karenaku. Makanya bersahabat itu dievaluasi. Bersahabat akrab, bersahabat karib itu apa faktornya? Ya, apa sebabnya? Karena umumnya orang kalau bersahabat itu dia akan milih sahabat itu sebagai sahabat karib itu kalau dia mendapatkan manfaat materi, utang-utangannya gampang. Contohnya utang-utangannya gampang, terus lumah itu gampang traktir, kumpul renas, ya. Jadi kalau ada usaha-usaha dia yang gampang noroki. Kita bersahabat dengan orang seperti ini itu mesti ditoleki wong. Iya, makanya kalau kita itu ngapunten, ayo dievaluasi. Salah satu sifat kita sing rodok elek. Ulangi, salah satu sifat kita sing rodok elek. Apa? Ada dua orang, yang satu kaya punya kedudukan, yang satu kaya punya kedudukan, dan orangnya longgar. Minta nomor jenengan atau dia menawarkan nomornya untuk jenengan simpan. Kira-kira kalau kita ketemu orang seperti ini, Mas, aku jaluk nomor sampean, Mas, untuk sampean tak kira nomorku sampean simpan. Semangat apa enggak kita? Nah, coba. Ini salah satu sifat kita sing rodok elek ini. Kalau ada orang kita lihat dia kaya, punya kedudukan, punya power, dan orangnya longgar, minta nomor kita dan dia ngasih nomornya, itu satu kehormatan bagi kita.
Bahkan nih, duit kedudukan terpengaruh bisa foto bareng. Makanya nggak terkenal-kenal kamu jalur foto. Gak no manfaatnya. Foto karo nggak terkenal itu gak no manfaatnya. Biasa kan betul? Iya. Itu yang pertama. Sekarang kita lihat kalau ada orang duafa, miskin dia dan banyak beban, jaluk nomor sampean utawa ngekei nomor tertarik nyimpen. Sebentar, kena-kena ngaji nih. Soalnya apa? Iki sifat kula mbak sampean sing elek soalnya. Persoalannya engkau. Entar ke depan ini kalau satu misal ada dua peristiwa ini kita bisa tanggung sikapinya. Itu persoalannya. Nek kajian enak penuhi, perhatikan orang-orang fakir miskin. Ikulah ceramah. Ikulah pasnya haji. Perhatikan orang-orang miskin, perhatikan orang-orang duafa. Itu kan materi. Pertanyaan saya satu aja, Pak. Tolong direnungkan bareng-bareng. Kita renungkan. Biasanya kalau kita program ziarah ke rumah orang miskin, itu kita agendakan berapa bulan sekali? Ya sudah. Nggak usah dijawab, nggak usah dijawab, nggak usah dijawab. Ayo direnungkan aja. Wis, nek model kados ngeten terus menerus, itu bener tak? Bener tak kaya ngono? Gitu loh. Ayo makanya katakan renungkan. Bener tak? Terus pertanyaan berikutnya, gak rumongso dosa. Kalau nggak pernah sama sekali, nggak dosa kira-kira. Nah, terus kira-kira sampai kapan dosa ini dipelihara? Sudah nggak usah ngolong-ngolong kita. Gak dosa gitu ya. Karena di situ mengandung suatu kezaliman. Ada kezaliman di situ. Nah, saat kita sering-sering habis pengajian, teman-teman sering mengajar apa? Ayo habis pengajian kita makan kikil, udah no. Ramon, no, tidak masalah.